Ya, Mas Gagas, Adwi, Aji Prasetyo. Kemudian Resi Indra Cahyanto Filosofi. Hadir, Pak. Dari Blitar. Vino Brilian Arwin Dianto. Hadir, Pak. Ini dari Blitar juga ya, Mas ya? Mas Vino. Iya, Pak. Oh, Blitar. Bekti Budi Hermawan. Ini dari Kediri. Mas Vino Brilian kemarin yang merekomendasi siapa, Mas Vino? PKPA di Uniska. Mana, Pak? Yang merekomendasi, yang merekom ikut PKPA di Uniska, sinten? Advokat senior atau dari DPC Blitar? Mas Safi, Pak. Nur Afibar. Oh, Mas Nafibar. Konconi Mas Nafibar kok, no? Oke, Pak. Mas Nur, Mas Nafi. Nafi ya, bukan Nafi. Nafi. Ya. Kemudian Muhammad Surur, Fathul Surur. Oke, hadir, Pak. Dari Kediri, mohon nggih. Iya, Pak. Ada yang belum kami panggil? Monggo, silakan disampaikan. Saya, Pak. Oh, Mas Raden Ngabri, nggih, sampun. Mas Raden sudah. Ada lagi yang belum kami absen? Oke, Terun. Nggih. Ini alhamdulillah pemateri kita tentang hukum acara pengadilan tipikor ya, ataupun tindak pidana korupsi, ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Artinya beliau atau para pemateri ini sudah berada di ruang Zoom ya, walaupun toh sekarang ini dalam proses, mungkin insya Allah nanti ada 3 pemateri yang akan menyampaikan, termasuk di sana ada Bu Dr. Maria dari Kejaksaan Kota Kediri, kemudian ada Pak Sigit dan DKK, seperti itu. Jadi perlu saya sampaikan, selamat pagi Bapak Sigit dan Bu Maria. Oke. Perlu kita coba suaranya panjenengan sudah coba dites Pak, suara panjenengan pakai mic, apakah bisa didengar oleh teman-teman? Mungkin ada gangguan atau seperti apa, atau dalam proses? Sugeng rawuh Pak Sigit. Selamat pagi Ibu Dr. Maria Febriana, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum. Bu? Suaranya belum masuk, Pak, dari Iya, Kejari. belum masuk ini. Masih Padahal proses, Mas. Ya, kita sambil nunggu ya, kita nunggu. Mungkin belum. Suaranya bisa didengar, Pak. Kurang keras, Bu ya. Mungkin mic-nya bisa di loudspeaker ini. Kita tes, Bu. Kita tes suara panjenengan, Bu. Bu Maria. Oke. Tetap kurang kencang, Pak, suaranya, Pak. Ya, suaranya kurang kencang, Bu. Masih terlalu pelan ya. Sebentar,
Oke, mungkin settingan yang ada di itu Pak, di video itu ada itu. Sambil menunggu beliau, mungkin dari teman-teman tadi ada yang belum kami absen. Silakan. Oh, Pak Ilham ya, Pak Ilham Dasuki. Hadir, Halo, Pak. Ilham. Oke, sehat ya Pak Ilham? Hadir. Sehat, alhamdulillah. Oke. Belum masuk ya, suaranya belum. Halo, Pak. Udah jelas, Pak. Lumayan, Pak. Dari yang awal tadi lebih jelas ini, Pak. Lumayan. Coba tes 1 lawan 1. Cek 1. Gimana teman-teman, nggih? Sudah bisa didengar suara dari kejaksaan? Para peserta sudah bisa mendengar uji coba Kecil, atau Pak. tes dari kejaksaan? Sudah ya? Kecil ya, Pak. Kecil ya? Terlalu kecil, Mas? Oh, sangat pelan ya. Ini ada ya. Kami mohon untuk mic-nya Pak Eko Wahyudi dimatikan ya. Ini mikrofon yang hidup hanya yang boleh dihidupkan hanya pemateri dan host. Nanti kalau pemateri menyampaikan, tetap mic saya juga akan saya matikan. Materinya diupload ini dia. Aduh, belum dimasukkan ke hati saya. Materinya. Diupload kan ada air. Materinya gini. Bisa kalau materinya ada gini. Ini udah kedetek juga, cuma katanya beliau kurang jelas.
Ini lampunya pateni jelas gak ya? Tapi lampunya bukan. Dari sulap. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak, selamat pagi, Pak Iqbal nopo Pak Sigit iki. Sigit. Ini kelihatannya kalau dengan HP, saya pakai HP ini lebih jelas ya, Pak. Nanti materinya saya pakai yang tadi, terus saya bicaranya pakai ini bisa. Nggih, kalau pakai HP malah suara jenengan jelas. Clear ya. Tadi pakai laptop enggak begitu jelas. Siap. Nanti yang satu yang tadi untuk share materinya kita ngomongnya pakai ini itu sakit sih, Pak. Oh, siap. Nggih. Untuk share screen-nya Mas Iqbal. Mas Iqbal, halo Pak Ismail, Pak Iqbal. Mohon izin yang hadir hari ini saya Sigit dengan Bu Maria, Mas Iqbal berhalangan jadi Oke. Mohon maaf Pak, kebetulan staf Fakultas Hukum juga namanya Iqbal. Ngapunten. Oh, iya. Iya. Hari ini saya Pak Ismail, staf Fakultas Hukum, tolong dibantu untuk share screen-nya ya. ini udah boleh kita share screen. Bukan ini. Ini. Materi yang di grup Pak Ismail. Banyak kendala ini. Oke, kami buka dulu nggih, Pak. Pak sinten iki, Pak Sigit ya, Pak Sigit. Nanti yang menyampaikan materi tentang hukum acara tindak pidana korupsi adalah beliau Dr. Maria Febriana SHMH, kemudian dilanjutkan oleh Pak Sigit Artantoy, Pak Sigit Artanto Jati, sarjana hukum dan magister hukum. Ini waktunya tadi sudah terpotong banyak, Bapak. Dan perlu saya sampaikan, ini jumlah peserta, ini dari berbagai daerah, Pak Sigit. Ya. Jadi ini yang menjadi peserta pendidikan khusus profesi advokat ini dari berbagai provinsi. Ada yang dari Tuban, ada yang dari Nganjuk, ada yang dari mana ini? Macam-macam, ada yang dari Blitar juga. Dan tentunya waktu selebihnya sepenuhnya saya serahkan kepada para pemateri yang ada di Kejaksaan Kota Kediri. Untuk menyampaikan seputar tentang hukum acara tindak pidana korupsi dan nanti mungkin bisa menyampaikan beberapa kasus tipikor ya tentunya yang ada di Kota Kediri ataupun yang lain sebagainya. Seperti itu kami persilakan untuk para pemateri dari Kejaksaan Kota Kediri. Terima kasih. Sebelumnya kami akan diri terlebih dahulu. Nanti yang akan menyampaikan adalah Ibu Dr. Maria Febriana, SHMH, dan saya Sigit Artanto Jati SHMH. Kami berdua adalah jaksa
dari seksi tindak pidana Kejaksaan Negeri sendiri kebetulan nanti akan sharing bagaimana hukum acara tindak pidana korupsi, pengalaman kita kebetulan beberapa perkara dan Ibu Maria tangani, termasuk mungkin kalau Kota Kediri yang termasuk agak menasib itu adalah tindak pidana korupsi jembatan Brawijaya. Kemudian ada beberapa juga kaitannya dengan anggota DPR, kaitannya dengan jaringan Jasmas, jaringan aspirasi masyarakat, kami juga pernah menanganinya. Sebenarnya materi kita hari ini kalau dijadwal mulai jam 8 sampai dengan setengah 10, tapi karena tadi ada kendala teknis, jadi baru kita mulai. Kalau kita dari jaksa menyampaikan materi kepada teman-teman peserta PKPA, setelah besok dilatih menjadi advokat, insya Allah kita bisa beracara baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan tipikor. Itu hari ini kita akan sampaikan katanya hukum acara tindak pidana korupsi. Di samping saya ini Ibu Dr. Maria mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu, monggo bagaimana rumahnya di mana, pendidikannya setelahnya doktornya di mana, monggo Bu Maria, atau saya biasa panggilnya Mbak Maria. Terima kasih. Saya Maria Febriana, pendidikan terakhir S3 dari Universitas kami dan saat ini akan menyampaikan materi tentang hukum acara tindak pidana. Sekian perkenalan dari saya. Mengawali. Mohon maaf, suaranya agak pelan ini ya Bu ya. Iya. Untuk mengawali pemateri kami serahkan kepada Pak Sigit ya. Pak. Baik, terima kasih. Saya mengawali kalau tadi saya tidak beberapa tahun, sekitar 5 tahunan, 6 tahunan saya sudah bertugas di sini. Dulu di materi yang diberikan kepada kita adalah hukum acara tindak pidana korupsi. Ya, namun sebelum kita berbicara mengenai bagaimana hukum acaranya, saya ingin menyampaikan nanti kita bagi 2 sesi. Jadi sesi yang pertama saya ingin sedikit mengeksplorasi kaitannya dengan undang-undang korupsi sendiri. Jadi hukum materialnya nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Maria kaitannya dengan hukum acaranya, dan nanti kita saling mungkin ada sesi tanya jawab untuk mengeksplor bagaimana cerita-cerita maupun pengalaman dari kami berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Baik, mungkin saya mulai. Jadi dasar hukum dari tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi di Undang-Undang korupsi ini 3199 untuk Undang-Undang 20/2001 itu tindak pidana korupsi yang
itu melakukan 7 tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Ini adalah yang saya kira paling banyak kita sidangkan dan paling banyak juga oleh kejaksaan pidana korupsi di seluruh Indonesia ini kaitannya dengan korupsi terkait kerugian negara pasal 2 dan pasal 3. Kemudian yang kedua adalah suap menyuap. Yang ketiga ada penggelapan jabatan, kemudian pemerasan, selanjutnya perpuluhan, pengadaan dan gratifikasi. Kita coba lihat kaitannya dengan korupsi terkait kerugian keuangan negara. Unsur paling penting dalam kaitannya dengan pasal ini adalah keuangan negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah sumber kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena yang pertama berada dalam penguasaan, pengurusan, baik di pusat maupun di daerah. Yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Nanti ini adalah pasal-pasal dari yaitu pasal 2 dan pasal 3, yaitu setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Kemudian di pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Teman-teman peserta PKPA dari pasal 2 dan pasal 3 ini saya mempunyai pengalaman yang agak menarik. Katanya nanti mungkin kita bisa kalau kita ketemu ada sebuah teman-teman menangani perkara korupsi, kita nanti saya punya beberapa pengalaman, kita ada perdebatan yang agak seru antara kejaksaan dengan pihak penasihat hukum. Itu adalah kalau kita ketemu perkara perbankan. Perkara perbankan itu kaitannya dengan keuangan negara. Bagaimana kalau kemudian sebuah BUMN ini kan sudah go public, jadi mayoritas sahamnya memang milik negara, tetapi ada yang misalnya 60% dan 40% itu sudah milik go publiknya. Nanti kita akan berdialektika kaitannya apakah ini ketika sebuah negara bank ini mengalami kerugian, apakah itu tetap termasuk kerugian keuangan negara. Nanti kita akan saling kalau ketemu di persidangan itu salah satu materi dari pembelaan teman-teman. Kemudian kaitannya dengan keuangan negara itu yang menarik adalah yang ini, yang kaitannya dengan BUMN, BUMD, bagaimana kemudian kalau BUMD nanti itu masuk dalam kerugian keuangan negara, nanti kita bisa diskusikan. Kemudian siapa yang berhak menghitung kerugian negara? Beberapa teman advokat. Nyamputan Pak Sigit, saya potong. Suara panjenengan tasik mantul, Bapak, karena 2 perangkat di situ. Oh, coba ya. Ada 2 Zoom. Berarti kalau tidak berdekatan, saya agak jauh. Ini memantul suaranya. Oh. Oke.
Kalau sekarang gimana Pak? Saya agak jauh dari alatnya. Jelas? Nggak jelas ya, saya bikin jarak dengan alatnya. Oke, siap. Jelas sekarang. Jadi saya ulangi lagi, mungkin kaitannya dengan tadi, yang pengalaman kita adalah kaitannya bagaimana dengan perbankan, kita dan kita akan saling adu argumen antara penuntut umum dan nasihat hukum dengan kerugian negara kaitan dengan perbankan. Jadi teman-teman nanti harus banyak membaca, istilahnya cari literatur, kemudian kita saling ini. Kemudian kaitannya dengan siapa yang berhak melakukan penghitungan keuangan negara. Beberapa teman-teman yang saya dapat di SFC maupun di pembinaannya, di pledoi-nya adalah yang berhak menghitung kerugian negara hanyalah BPK saja. Tapi kami dari penuntut umum menyatakan bahwa itu katanya ada jurisprudensi juga. Kita bisa menggunakan BPK, kita bisa menggunakan BPKP, bahkan di beberapa perkara saya pernah menangani perkara jaring aspirasi masyarakat di DPR di Kota Kediri. Kita hitung sendiri dan kita minta ahli dari Dinas PU, kita hitung sisi bangunannya itu dan kita jadikan itu adalah dasar dari penghitungan kerugian negara. Lanjut, ini yang pasal 2, pasal 3. Kemudian kaitannya dengan suap menyuap. Jadi ada diatur di pasal 5, kemudian udah nggak mantul nggak ya? Saya harus baca. Jadi kaitannya dengan korupsi dalam jabatan. Korupsi katanya dengan suap menyuap itu diatur di pasal di pasal 5 diatur dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Yang memberi akan menjadikan masuk baik atau penjara terbuat tidak berbuat atau yang pertama banyak. Itu yang belum dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang nanti dalam yang pertama atau janji kepada pegawai negeri dengan melaksanakan tugasnya atau nanti kemudian terjadi dianggap melakukan pada jabatannya dan dengan lama 3 tahun dan banyak. Kemudian pegawai negeri yang pasal 5 ayat 3 dan pasal 5 itu apabila dari antara yang dan pasal 12 huruf A dan B dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan paling 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Itu saya menceritakan penjara yang dia ada janji pada diketahui kepada kita bahwa jadi ada janji gerakan atau dalam jabatannya yang bertentangan dengan ada hal ini kita dalam negara yang pada diketahui atau patut diduga bahwa dia tersebut diketahui sebagai akibat atau disebabkan pasal Pak Sigit, suaranya putus-putus Pak Sigit. Putus-putus lagi ya? Ya, putus-putus Pak, enggak jelas.
Kalau sekarang sudah bersih lagi? Halo? Nggih, pas jenengan sanjang niki jelas. Jelas ya? Karena saya agak dekat tadi. Nah, Jadi kalau di pasal kemarin yang agak ramai itu katanya benar. Ada wacana bahwa kita akan pidana karena itu terjadi ketika ada bencana yang untuk COVID-19 pasal yang disangkakan adalah pasal yang tadi saya sampaikan, pasal yang kaitannya dengan pemerintahan. Kalau kemudian bisa dibuktikan bahwa itu pasal 2, nilainya bisa berlaku. Kalau ternyata kita putar sidangnya nanti, ya pasal-pasal itu ya mungkin ada beberapa teman nanti lanjut. Kemudian ada kaitannya dengan korupsi penggelapan dalam jabatan. Ini diatur di pasal 8. Karena saya lebih menggunakan uang atau membiarkan penggelapan dan biara tahun dan barang tahun. Tidak ke orang sebetulnya atau memberikan uang dari orang lain orang lain menghilangkan bantu orang lain mengerjakan merusak atau membuat tidak dapat dibantu barang atau dalam data tersebut. Dari pasal-pasal itu ada kaitannya dengan hanya bagaimana dalam pegawai yang pegawai atau tiga orang yang dan itu merupakan atau daerah dan orang dari provinsi ada pasal atau korporasi yang menerima bantuan keuangan dari daerah dan daerah atau fasilitas dari daerah bagian dari kemudian ada pasal pemerasan pemeras pasal 12 dengan penjara umur 4 tahun dan lama 20 tahun dan orang lain secara langsung membayar negara pada waktu menjalankan tugas meminta atau yang melakukan barang seolah merupakan pada dirinya pada dibayar bahwa merupakan pegawai tertentu masuk kepada penilaian yang dalam pasal dan kita menggunakan pembayaran pada pegawai yang
Padanya pada diketahui bahwa saya pada pengalaman trauma ramai pada para calon pemain beberapa pasal supaya ini adalah gratifikasi dan lapor KPK atau ada pegawai negeri atau negara pemberian suap pajukan atau tugasnya dengan bukan berpengaruh dilakukan oleh penerima gratifikasi dan bagaimana dan merevisi 200 juta rupiah dan bagaimana pasal 12 melaporkan gratifikasi yang diterimanya pada KPK dan berdasarkan laporan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Gratifikasi pada 20 hari tanggal 25 KPK dalam waktu paling lama tanggal kepala orang akan gratifikasi dalam ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan Terima kasih Pak Sigit, saya akan melanjutkan. Sebelum kita sampai kepada hukum acara dasar hukum, sebelum kita masuk dalam hukum acara tidak pidana korupsi, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengadilan tindak pidana korupsi. Iya. Suaranya tetap pecah-pecah, Bu. Ini tidak jelas. Ini kalau pakai satu perangkat begini, jadi mungkin mic yang satunya dimatikan, Bu. Gitu, boleh. Mic yang Kalau begini bagaimana, Pak? Kalau begini bagaimana? Masih nggak jelas? Masih pecah, Bu. Kalau begini,
Ya Pak, bagaimana kalau begini masih mantul? Kalau begini jelas Bu. Kalau begini jelas. Oke. Oh, ya sudah saya. Ya. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, kita masuk ke dasar hukum ya. Pengadilan tindak pidana korupsi berawal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jadi sejak adanya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009, maka untuk pasal 53 sampai dengan 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 53 sampai dengan 62 ini berisi kata bab pemeriksaan di sidang pengadilan. Kami lanjutkan dengan hukum acara tindak pidana korupsi. Jadi hukum acara tindak pidana korupsi ini berada dalam Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang pada awalnya tadi dicabut terus diganti dengan Undang-Undang baru 46 Tahun 2009 kemudian. Dalam hukum acara tindak pidana korupsi dibagi menjadi 3 bagian. Mohon maaf ya, ini suaranya agak serak-serak basah karena baru sembuh dari sakit. Bagian ke-1 yang biasa disebut umum terdiri dari pasal 25 dan 26. Bagian kedua mengenai penetapan hari sidang ada pasal 27. Dan bagian ketiga pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat dalam pasal 28, 29, 30, 31 dan 32. Apa saja yang berada dalam hukum acara tindak pidana korupsi? Ini sebenarnya semuanya termuat lengkap dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Tapi akan saya ini secara langsung yang pertama, poin pertama, hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Undang-undang ini maksudnya adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Poin kedua, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 orang hakim dan banyak-banyaknya 5 orang hakim terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Apa sih yang dimaksud dengan hakim karir? Hakim karir adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun pada Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim karir selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain. Sedangkan yang dimaksud hakim ad hoc, apa sih hakim ad hoc itu? Hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi. Hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tinggi dan pada Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat untuk 1 kali masa jabatan. Saya lanjutkan setelah kita mengetahui apa itu hakim karir dan hakim ad hoc. Poin ketiga, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis hakim dalam waktu paling lambat 3 hari
terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara. Jadi setelah berkas perkara selesai dilimpahkan, kemudian dalam 3 hari Ketua Pengadilan Tindak Pidana menetapkan susunan majelis hakim. Poin keempat, sidang pertama perkara tindak pidana korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak penetapan majelis hakim. Poin selanjutnya, semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hakim menentukan sah tidak ada alat bukti yang diajukan dalam persidangan, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa. Poin selanjutnya, perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi yang pertama dalam waktu paling lama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi, sekitar 4 bulan dari Bu Maria, tetap Bu suaranya pecah Bu. suaranya pecah ya. Jadi, nganu Bu, kalau menurut saya suara perangkat yang di laptop itu jenengan di mute, jadi tidak hanya mic-nya yang di mute. Jadi di settingan itu ada di laptop panjenengan. Oh. Kalau Coba kalau satu suara, jadi nanti jelas. ya, itu dimatiin aja. Ya udah saya matikan. Jadi Tadi nah ini jelas. ya perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa tadi kan diadili dan diputus dalam kurun waktu 120 hari kerja atau sekitar 4 bulan atau 30 hari dalam 1 bulan. Sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian apabila ada pemeriksaan banding tidak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. Sedangkan untuk pemeriksaan tingkat kasasi tidak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Sedangkan untuk apabila kita akan peninjauan kembali pemeriksaan perkara tidak pidana korupsi periksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Untuk paparan materi tentang hukum acara tindak pidana korupsi, kami rasa mewakili. Apabila ada unek-unek ataupun pertanyaan dari para calon advokat, kami tampung, nanti kita akan sharing bersama-sama. Mungkin kalau ada 3 penanya terlebih dahulu, monggo itu tadi dulu. Ya, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman peserta ini. Mohon maaf ya, walaupun toh tadi mungkin suaranya pecah-pecah. Mungkin dari beberapa peserta ini mungkin ada yang belum bisa didengar mungkin dari keterangan tadi. Mungkin monggo terkait dengan tindak pidana korupsi, barangkali dari para peserta PKP daring ini ada yang ditanyakan, silakan mulai dari sekarang. Oke, monggo Mas. Nah, ini. Atau mungkin usul terkait dengan mic, monggo. Ini sudah sangat yakin sama.
Halo? Halo teman-teman sekalian. Halo Pak. Dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sigit dari Kota Kediri dan dari Ibu Dr. Maria SHMH, barangkali dari para peserta yang perlu ditanyakan atau ada fihi muskilat, ada kemuskilan, mungkin terkait dengan tindak pidana korupsi. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya Pak. Monggo Mas Alvin Rihardian. Ini Pak, saya ingin bertanya dalam hal persidangan tipikor ini dapat dilaksanakan dengan in absentia atau tidak datangnya terdakwa, lalu nanti ada penyitaan aset, lalu bagaimana penyelesaiannya dalam praktek apabila salah satu asetnya itu masih terkait dari lembaga pembiayaan atau masih kredit atau seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Monggo Pak Sigit. Mungkin tadi ada yang ulang. Pertanyaannya suruh ngulangi Mas Alvin. Bagaimana terkait penyitaan aset ini Pak apabila barang yang disita itu masih terkait lembaga pembiayaan atau dari leasing itu Pak? Maksudnya masih kredit seperti Pak, mobil mewah atau rumah atau tanah tapi masih cicilan itu Pak. No, terima kasih. Kaitannya dengan apakah bisa dilakukan pemeriksaan atau putusan absentia, sudah bisa di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga sudah diatur ketika terdakwa itu tidak bisa hadir, kita bisa menyelesaikan dengan persidangan tanpa menghadirkan terdakwa. Cuman memang nanti pernah sering terjadi nanti eksekusinya yang hanya nanti setelah ada putusan nanti ketemu terpidananya ya kita eksekusi, tetapi dalam proses persidangannya akan tanpa hadirnya dari